Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dia Nana. Pagi, Bu. Siap. Ramalan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri fahma amin ya rabbal alamin. Beri salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya doanya. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa nak? Tiara sama. Nina kan sakit? Ini siapa? Bila Tama ya. Sakit. Terima kasih ya Resi. Baik, untuk pembelajaran hari ini ya, sebelum kita memulai pembelajaran nih, kalian lihat nih apa yang ada di meja ibu. Boneka apa ini? Bukan kuda ya? Atau gajah? Ya baik, ini jerapah. Nah, ini ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Ya, kira-kira materi apa ini yang berhubungan dengan belum ibu sebutkan sudah paham ya, alhamdulillah. Yang ada kaitannya dengan binatang itu adalah ya. Baik, untuk semangat hari ini, kalau minggu yang lalu kita tepuk apa kemarin? Konsentrasi gitu ya. Nah, hari ini ibu ada kaitannya lagi dengan konsentrasi nih. Karena materi kita tekobel tentang hewan, jadi ibu konsentrasinya tentang nama-nama hewan. Konsentrasi nak, ya. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Nah, sekali lagi, ya. 1, 2, 3. Semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. Nah, alhamdulillah lah, tepuk tangan untuk kita. Baik, kita masuk ke materi kita hari ini ya. Struktur kita lihat dulu apa itu teks cerita fabel. Coba siapa ya, Vira? Apa itu fabel, Vira? Fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan binatang atau hewan yang berperilaku seperti manusia. Fabel merupakan cerita fiksi atau khayalan. Karakter Dalam fabel terkadang memasukkan karakter minoritas berupa manusia. Intinya nah, tokohnya saja jangan ingat, tokohnya itu adalah hewan atau binatang ya. Kemudian diibaratkan seperti manusia. Kenapa? Karena nanti tokoh-tokoh hewan itu tadi memiliki karakter atau watak yang diibaratkan seperti manusia. Apakah kemudian cerita fabel juga mengandung pesan moral ya. Ya, kita lanjutkan kepada strukturnya. Oka, lihat di situ ada berapa strukturnya, Oka? 4. Iya, ada 4. Iya. Yang pertama, Rehan, apa struktur yang pertama? Orientasi. Malah yang kedua apa itu, Nak? komplikasi. Iya, ada komplikasi. Ya, Dadah, yang ketiga? Resolusi ya. Yang terakhir itu ada orientasi. Itu adalah bagian permulaan pada sebuah cerita fabel yang berisikan dengan pengenalan cerita fabel tersebut, yang diantaranya seperti pengenalan tokoh, pengenalan latar tempat dan waktu, pengenalan background atau tema dan lain sebagainya. Jadi intinya orientasi itu pengenalan. Baik ya, pengenalan siapa? Tokohnya. Siapa tokohnya? Hewan. Ya, hewan. Apa saja nanti ya? Yang paling sering kita jumpai pada cerita fabel apa biasanya? Iya, kancil, dan semut, ya buaya. Nah, itu ya, Nak ya. Kemudian pada bagian orientasi ini bukan hanya pengenalan tokohnya saja, yang pengenalan apa?
sebuah cerita yang berisikan mengenai puncak masalah yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Kita lanjutkan pada struktur yang terakhir ya, yaitu yang keempat. Apa yang keempat? Ada kode. Nah, apa itu kode? Penisa? Pesan dan amal. Iya, pesan moral atau bagian penutup dari sebuah cerita fabel. Ya, baik, itu tadi struktur ada 4 tadi ya. Sekarang kita lanjutkan kembali kepada pembahasan berikutnya, nak. Ya, mengenai apa? Yaitu unsur kebahasaan. Kalau dalam Sandia ini bacanya kaidah kebahasaan. Yang berikutnya adalah Ibu akan menyajikan sebuah video. Video apa? Itu video teks cerita fabel ya. Ini judulnya ya. Ya, siapa yang mau baca dari judul saja? Yang dekat? Yang lain? Baby terus ya, boleh. Apa judulnya? Iya, kita lanjut ke ceritanya. Ya, silakan dibaca. Siapa ini? Saya, Bu. Ya, Malah, silakan Malah. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Iya. Selanjutnya kita lanjutkan lagi. Rehan, bisa dibaca Rehan. Pada suatu pagi sang semut kembali berjalan ke taman itu. Semut berteriak sekencang mungkin untuk meminta bantuan. Tolong, bantu aku mau tenggelam, tolong. Ya. Siapa ini selanjutnya? Siapa ini yang terakhir, bagian terakhir? Oka lagi ya, silakan Oka. Mendengar pujian itu, kupu-kupu berkata kepada semut, "Aku adalah kepompong yang pernah diejek," kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu ia ejek sudah menyelamatkan dirinya. Akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Kalau ini akhirnya sang semut berjanji. Coba dari akhir penutup ini ya, ada kata hubung. Ya enggak? Ya, apa? Yang ada yang terlihat di sini. Akhirnya. Kemudian ada apa lagi? Iya, ada sang juga ya, Nak ya. Sang semut berjanji. Nah, di situ ada kata sang. Ya. Ya, paham untuk cerita ini walaupun sekilas? Paham. Ini Nak, yang bagian dari orientasinya. Kalimatnya adalah dikisahkan pada suatu hari yang cerah ada seekor semut berjalan di taman. Apa tokohnya? Semut Iya, seekor semut. Kalau latarnya? di taman. Iya, Tempat di taman. di taman. Kemudian pada suatu hari yang cerah. Nah, itu ya. Sampai dengan apa ini? Sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu ya. Baik, sekarang ya komplikasinya. Komplikasi tadi apa, Nak? Munculnya masalah. Yang ini ya, Nak ya. Dia mengejek siapa? Iya, mengejek bentuk kepompong yang jelek ya, yang tidak bisa pergi kemana-mana. Ada untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Nah, ini maksudnya tadi kan tergelincir ya, Nak ya. Kalau kita baca sekilas tadi, siapa yang tergelincir? Semut. Ya, semutnya. Akhirnya nanti pada bagian resolusi itu ditolong oleh kupu-kupu. Akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Ini sudah berkelompok. Nah, tugas berikutnya adalah nanti per kelompok sesuai dengan lembar kerjanya, Nak ya. Nanti bertahap dari kelompok 1, kelompok 2 ini ya, yang kelompok 3 dan 4 bergantian. Itu sudah Ibu pasangkan ya di dinding, ada 3 contoh teks fabel. Jangan lupa nanti diidentifikasi, dilihat kira-kira apa yang kurang pada teks cerita yang disajikan ya. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Ya, sekarang kelompok 1 silakan dibawa bukunya, kemudian diamati dari ketiga teks fabel yang ada. Silakan lewat sini saja, Nak. Judulnya. Kemudian yang kedua itu salah satu
satu bagian strukturnya ibu hilangkan. Jadi kira-kira nanti apa kalian isi nanti ya. Siap-siap setelah ini kelompok 2 dulu ya. Bagaimana sudah? Ya, kalau sudah silakan kembali. Jawab sini aja, hati-hati kamunya ya. Kalau sudah kembali, silakan langsung dikerjakan ya. Kalau sudah silakan kembali ke tempat. Nanti kita lihat mana kelompok 3. Ya, Najwa dan kawan-kawan ya. Ya, ada Ina juga. Terima kasih kelompok 3. Terima kasih. Sekarang yang terakhir ya kelompok 4. Kelompok 4. Betul. Ya, kalau sudah silakan ya langsung dikerjakan ya, berdiskusi dengan kelompoknya. Silakan didiskusikan ya nak ya. Kemudian hasilnya jangan lupa kalian hias. Setelah dihias, tempelkan pada karton yang sudah tersedia. Tidak apa-apa dihias sebentar ya. Kasih kan ada spidol. Bagaimana, selesai nak? Selesai. Kelompoknya Kayla selesai? Sudah. Ya, alhamdulillah kalau sudah selesai semua berarti ini kesempatan untuk presentasi per kelompok ya. Apa ya? Iya, Bu. Ya, silakan Feby. Iya, di situ saja nak ya, bacakan di situ saja. Ya, yang lain tolong disimak ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Judulnya Semut dan Belalang. Di suatu hutan yang lebat dan indah, sekawanan semut sedang bergotong royong mengumpulkan makanan ke belalang. Mereka memaafkan belalang dan akhirnya mereka menjadi teman baik. Iya, akhirnya mereka menjadi teman baik. Terima kasih ya Feby, tepuk tangan untuk kelompok. Ada pertanyaan dari yang lain, kelompok lain untuk kelompok Feby? Saya Bu, Ya. apakah ada kata hubung di cerita itu, Feby? Oh, penggunaan kata hubung Ada Bu, di bagian kode. di Mereka menjadi teman baik. akhirnya mereka menjadi teman baik. Kita kasih kesempatan yang lain untuk kelompok yang lain. Siapa? Kelompok berapa? Kelompok 4 Bu. Kelompok 4 siap. Kelompok Oka ya. Siapa yang ini membacakan? Saya. Oka ya. Maju aja ya Oka ya. Biar terlihat nih kawan-kawan. Ya silakan ke depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Masih ya. membacakan hasil kerja kelompok kami. Judul cerita fabelnya adalah Kisah Buaya yang Serakah. Bagian orientasi. Pada suatu hari, terlihat di pinggiran sungai ada seekor buaya yang terlihat sedang kelaparan. Setelah mendengar dari Oka tadi, iya apa kira-kira? Ada nggak ada kata sandang di situ? Oh, penggunaan kata sandang. Iya. Apa nak? Wah, si bebek. Iya, ada kata si, bebek. Berarti menggunakan kata sandang. Si. Ada pertanyaan yang lain? Saya Bu, Ya, apa nak? latar tempat dalam cerita tersebut apa? Di pinggiran Sungai. Nah, itu ya. Untuk mengingatkan kembali mengenai materi hari ini, coba Ibu Ana tanya sekali lagi ya. Ada berapa struktur dari cerita fabel? Ada 4 ya. Ini nah demikian untuk hari ini ya materi kita. Jangan lupa untuk minggu depan ini masih berhubungan dengan teks fabel. Pertanyaan untuk hari ini? Tidak ada ya. Alhamdulillah selesai ya pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami materi kali ini ya nak ya. Nanti di rumah jangan lupa untuk baca contoh-contoh dari cerita teks fabel yang lain ya. Diamati struktur dan unsur kebahasaan dari teks fabel yang kalian baca. Ya, baik sampai di sini. Baik kita akhiri ya nak ya pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam